Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di video yang baru tentunya karena pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mereview salah satu buku hasil karya dari Terelie atau Darwis yang berjudul Si Anak Cahaya. Ya, jadi Terelie itu membuat salah satu novel yang isinya itu ada si anak cahaya, si anak pintar, si anak pemberani, dan beberapa anak-anak yang lain. Nah, kebetulan saat ini saya ingin sedikit mereview ataupun memberikan informasi kepada teman-teman terkait bagaimana buku Si Anak Cahaya ini. Ini memang sebenarnya adalah novel, bukan novel baru, artinya novel yang sudah cukup lama, dan saya rasa teman-teman sudah banyak yang membaca, apalagi para penggemar Terelie pasti sudah membaca buku Si Anak Cahaya ini. Oke, jadi buku ini adalah novel yang ketebalannya berjumlah 417 halaman. Si Anak Cahaya ini bercerita tentang seorang anak yang bernama Nurmas, yang artinya itu Nur, Mas, Nur itu cahaya dan Mas itu adalah emas. Di sini artinya cahaya yang sangat berharga. Dia itu hidup di dalam sebuah pedesaan yang setting ceritanya itu eh, kepada masa-masa penjajahan Belanda dulu. Settingnya adalah pada masa penjajahan Belanda dulu. Kemudian di sini terdapat banyak konflik. Beberapa konflik yang saya ingat yaitu adalah salah satunya ketika bapak ataupun orang tua dari Nurmas ini berseteru dengan seseorang yang awalnya bapak ini ikut kepada aliran keras, ikut kepada aliran yang tidak menyukai agama, kemudian dia menghancurkan pihak yang yang patuh kepada agama, sehingga suatu ketika terjadi bombardir dari pihak Belanda yang membuat bapak dari Nurmas ini berlindung di satu tempat dan akhirnya bertemu dengan ibu dari Nurmas ini. Kemudian mereka berinteraksi, akhirnya mereka menikah dan melahirkan anak dari Nurmas itu. Kemudian dari ketua perkumpulan yang tidak suka kepada agama itu akhirnya menyimpan dendam kepada si Bapak Nurmas yang di akhir cerita akan menjadi konflik paling besar karena si ketua geng ataupun ketua kelompok dari orang dari kumpulan yang tidak suka agama ini istilahnya menjajah ataupun menghancurkan perkampungan dari si Bapak Nurmas itu. Salah satu konfliknya seperti itu. Sedangkan di awal-awalnya Terelie ini mengungkapkan bahwasanya dari tokoh-tokoh yang ada mereka itu seakan-akan hidup. Artinya di dalam novel ini saya merasakan bahwa dari banyaknya tokoh yang ada, mereka itu mempunyai andil besar untuk saling membangun konstruksi cerita sehingga cerita ini terasa hidup dan menarik untuk dibaca. Sehingga kalau semisal saya baca sedikit-sedikit itu tidak enak seperti itu. Artinya harus langsung dibaca semuanya, seakan-akan mau dilahap seketika seperti itu. Karena memang di dalam buku ini kita diajarkan beberapa hal yang itu tertuang dalam dialog sehari-hari ataupun percakapan sehari-hari. Teman-teman mungkin bisalah nanti ya, artinya menemukan sendiri pelajaran yang ada di dalam buku ini. Kemudian kenapa kok diberi judul Si Anak Cahaya? Si Anak Cahaya ini judulnya berada di bab terakhir. Kenapa kok berada Si Anak Cahaya? Karena ketika bombardir ataupun pengepungan oleh ketua kelompok yang tidak suka agama itu sudah mencapai pada puncaknya, si Bapak Nurmas sudah hampir ditembak. Ternyata di balik itu semua, para tentara yang siap menangkap kelompok itu sudah mengepung mereka secara diam-diam. Sebelum pistol itu ditembakkan, akhirnya si tentara itu langsung menembak ketua geng itu ataupun ketua kelompok itu dan langsung menyerbu kelompok itu. Sehingga tank-tank itu mengeluarkan cahaya, mengeluarkan sinar yang sangat banyak sekali sebagai bentuk perlawanan kepada
orang ataupun kelompok yang tidak patuh, tidak suka kepada agama itu. Akhirnya diserang, mereka ditangkap. Setelah itu ya penduduk sekitar yang sudah merasa nyawanya sudah diambang kematian, akhirnya terharu dan sangat senang sekali seperti itu ya. Akhirnya cahaya itu datang dari mana saja. Cahaya itu mana saja. Kemudian si Nurmas ini datang untuk menemui bapak dan ibunya. Artinya si anak cahaya itu muncul di sana, datang karena memang kedatangan tentara untuk menyelamatkan warga itu disebabkan oleh si Nurmas, perjalanan si Nurmas ini, seperti itu di akhir cerita. Namun di sebelum cerita itu banyak sekali celetukan, mulai dari apa ya, hal-hal yang lucu, kemudian sesuatu yang menggelikan seperti itu ya, yang sangat menarik dan membangun cerita ini. Kemudian yang saya setelah baca ini, kemudian saya berpikir, oke lah mungkin ini novel fiksi ya, tapi seperti itu. Namun kenapa, mungkin ini adalah salah satu bentuk ya, bentuk kritik ya. Kenapa kok Terelie itu menjadikan tokoh utama ini adalah anak kelas 5 SD, sedangkan di dalam novel ini, di dalam cerita ini, si anak kelas 5 SD mampu mengatasi beberapa permasalahan yang seharusnya cocoknya itu diselesaikan oleh orang-orang yang sudah dewasa, semisal sudah SMA ataupun sudah kuliah. Saya rasa tidak logis, kurang logis ya kalau semisal anak kelas 5 SD itu menyelesaikan konflik yang saya rasa itu tidak mudah, seperti mulai dari paceklik, bagaimana mereka menganalisis keadaan beras yang ada di kampung itu dan lain sebagainya. Beberapa konflik yang diselesaikan oleh Nurmas saya rasa kurang logis lah seperti itu ya. Meskipun ini fiksi, saya ngerti, tapi cobalah mungkin fiksinya bukan ke arah sana seperti itu. Mungkin ini adalah salah satu unek-unek saya setelah membaca novel ini. Ya mungkin dari pernyataan saya ataupun ungkapan saya dari awal sampai akhir terdapat kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, mohon koreksinya. Dan jika seandainya teman-teman ingin request buku apa yang ingin saya review, silakan komentar di kolom komentar seperti itu. Akhirnya dari saya, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.